Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Asriana Kusumastuti dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik Poltekkes Kemenkes Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai video tentang identifikasi bakteri patogen pada bahan makanan nabati dan hewani. Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut ya. Bahan makanan selain menjadi sumber gizi bagi manusia, juga menjadi bahan makanan bagi mikroorganisme. Pertumbuhan mikroorganisme pada bahan makanan dapat menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang menguntungkan, seperti perubahan gizi yang makin membaik, kemudian daya cerna, dan kemudian daya simpan yang semakin lama. Namun, pertumbuhan mikroorganisme dalam bahan pangan juga bisa berdampak perubahan yang tidak menguntungkan, seperti perubahan secara fisika maupun secara kimia, seperti terjadinya pembusukan bahan makanan yang dapat merugikan bagi kita semua. Beberapa bahan makanan dapat dikatakan aman untuk dikonsumsi jika diproses dengan dekontaminasi yang diprogram dengan baik, dengan contoh yaitu sterilisasi pada susu, kemudian pasteurisasi pada es krim, dan kemudian pengolahan makanan kaleng. Untuk tanda-tanda kerusakan pada makanan bisa ditandai dengan 7 hal, yaitu yang pertama dengan perubahan kekenyalan, kemudian yang kedua dengan pelunakan tekstur, kemudian yang ketiga perubahan kekentalan dari bahan makanan, kemudian yang keempat ada pembentukan lendir, yang kelima ada perubahan dari asam dari makanan, kemudian yang keenam perubahan warna dan juga perubahan bau dari bahan makanan tersebut. Untuk peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam pengujian kali ini, yaitu yang pertama ada BSC atau Biological Safety Cabinet, kemudian yang kedua ada cawan Petri, kemudian yang ketiga yaitu ada sendok dan garpu. Untuk selanjutnya yaitu ada tabung reaksi, kemudian ada inkubator, kemudian ada jarum Ose, kemudian ada vortex. Untuk peralatan yang selanjutnya ada nepelometer, kemudian ada pipet tetes, dan juga ada lup atau kaca pembesar. Untuk bahan-bahan yang diperlukan dalam pengujian kali ini yaitu yang pertama yaitu ada sampel daging yang telah direbus, kemudian yang kedua ada BHI atau Brain Heart Infusion, kemudian yang ketiga ada selenite broth, dan yang keempat ada APW atau Alkaline Peptone Water. Untuk bahan-bahan yang selanjutnya yaitu ada TSA atau triptik soya agar, kemudian yang keenam ada SS atau Salmonella shigella, kemudian selanjutnya ada XLD atau Xylose Lysine Deoxycholat, kemudian ada media EMB atau media eosin methyl blue. Untuk bahan-bahan yang selanjutnya yaitu ada MC atau Makanki, kemudian selanjutnya ada CR atau Chromocult, kemudian ada media MSA atau Manicult Salt Agar, kemudian yang terakhir yaitu ada TCBS atau Thiosulfat Citrat Bil Salt Sucrosa. Nah, untuk tahap pertama dalam pengujian kali ini yaitu ada preparasi dan inokulasi pada medium pengkaya. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu ada rebus daging sapi, kemudian cacah hingga halus. Kemudian yang kedua yaitu inokulasikan pada medium pengkaya BHI, kemudian selenite broth, dan juga APW secara aseptik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sampel diinkubasi selama 24 jam dalam suhu 35 derajat Celcius. Untuk tahap kedua dalam pengujian kali ini yaitu ada inokulasi pada media selektif. Kemudian untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama yaitu sampel daging yang telah direbus dan dicacah tadi kemudian diinokulasi ke media selektif yaitu TSA, SS, XLD, EMB, MC, CR, MSA, TCBS dengan cara strict plate method. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu sampel dari BHI kemudian diinokulasikan ke media TSA, EMB, MC, CR, dan MSA. Kemudian untuk langkah yang ketiga yaitu sampel dari selenite broth diinokulasi ke media SS dan juga SLD.
Kemudian untuk langkah yang keempat yaitu ada sampel dari APW diinokulasikan ke media TCBS. Kemudian untuk langkah yang terakhir yaitu sampel diinkubasi selama 24 jam dalam suhu 35 derajat Celcius. Nah, untuk tahap ketiga dalam pengujian ini yaitu inokulasi bakteri tersangka pada BHI. Untuk langkah-langkahnya yaitu ambil koloni bakteri pada bakteri E. coli pada medium selektif CR, EMB, MC. Kemudian untuk bakteri Salmonella pada medium selektif SS, XLD. Kemudian untuk bakteri Staphylococcus pada medium MSA. Kemudian untuk bakteri Bacillus bisa diambil dari media TSA dan Vibrio colet. Kemudian diinokulasikan pada BHI dengan cara diambil menggunakan pipet, digunakan jarum ose untuk koloni yang besar, kemudian untuk jarum inkulum untuk koloni yang berukuran kecil. Jangan lupa dalam pengambilan ini kita gunakan secara aseptik. Untuk langkah yang kedua yaitu sampel diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 35 derajat Celcius. Nah, untuk tahap keempat dalam pengujian kali ini yaitu uji penegasan pada medium selektif. Untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu isolat bakteri pada BHI, kemudian inkulasi ke dalam media selektif. Kemudian yang kedua yaitu isolat yang berasal dari media MSA, kemudian inkulasi pada media MSA. Kemudian langkah yang ketiga yaitu isolat bakteri dari media TSA, kemudian inkulasi juga pada medium TSA. Kemudian untuk langkah yang keempat yaitu isolat bakteri yang berasal dari media TCBS, kemudian inkulasi pada TCBS. Kemudian yang kelima yaitu isolat bakteri yang berasal dari CR, EMB, dan CR, kemudian inkulasi pada media MC. Kemudian selanjutnya diinkubasi selama 24 jam selama 35 derajat Celcius. Nah, untuk tahap yang kelima yaitu ada tahap uji biokimia. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama yaitu koloni dari bakteri tersangka olahan daging sapi tadi pada medium selektif MC, MSA, TSA, dan juga TCBS diambil menggunakan ose secara aseptik. Kemudian dimasukkan ke dalam ID broth lalu divortex hingga homogen. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu sampel di dalam ID broth tadi diukur tingkat kekeruhannya menggunakan nempelometer. Biasanya tingkat kekeruhannya berkisar dari 0,5 sampai 0,6. Kemudian untuk langkah yang ketiga yaitu setelah mendapatkan tingkat kekeruhan yang sesuai, kemudian sampel dituang pada NID atau bakteri gram negatif. Kemudian bisa juga dituang pada PID atau bakteri gram positif. Kemudian dimasukkan ke dalam BD Poinix untuk diinkubasi yang sekaligus diidentifikasi jenis-jenis dari bakteri tersebut. Kemudian bakteri Poinix ini mengidentifikasi bakteri secara otomatis dan hasilnya nanti akan ditampilkan pada layar. Selanjutnya, hasil identifikasi yang diperoleh nanti kemudian akan dilakukan percetakan. Nah, untuk tahap yang keenam dalam pengujian kali ini yaitu ada tahap tes antiseiria dari Escherichia E. coli. Kemudian untuk langkah yang pertama yaitu pada permukaan gelas benda itu digambari lingkaran. Untuk selanjutnya yaitu teteskan antiserum H7 di sekitar area lingkaran pada gelas benda. Kemudian selanjutnya koloni bakteri E. coli diambil menggunakan ose dan kemudian diratakan dengan antiserum H7. Selanjutnya, gelas benda diputar agar koloni bakteri dan antiserum H7 tercampur hingga homogen. Nantinya, hasil positif ditandai dengan adanya gumpalan-gumpalan seperti gumpalan pasir. Nah, berikut adalah hasil positif dari media selektif, di mana yang mengandung bakteri E. coli akan berwarna biru gelap atau violet, kemudian untuk bakteri coliform akan berwarna ungu, dan kemudian bakteri non-coliform akan membentuk koloni yang tidak berwarna. Nah, berikut adalah hasil koloni negatif pada media selektif, di mana yang paling kiri menggunakan media SS, kemudian yang kedua yaitu media XLD dengan bakteri Salmonella, kemudian yang ketiga yaitu menggunakan media TCBS menggunakan Vibrio cholerae. Nah, untuk yang ini adalah pertumbuhan koloni sampel pada uji penegasan, di mana yang paling kiri adalah bakteri E. coli pada media MC, yang tengah adalah Staphylococcus pada media MSA, dan yang paling kanan adalah Bacillus pada media TSA.
Untuk peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam pengujian kali ini yaitu ada yang pertama ada autoclave, kemudian ada botol pengencer, untuk selanjutnya ada cawan Petri, kemudian ada gelas Erlenmeyer, gelas piala, kemudian ada inkubator aerob, kemudian ada lampu spiritus, kemudian ada laminar airflow atau LAV, kemudian ada oven, kemudian ada ose bulat, kemudian ada spoit, ada sendok tanduk, tabung reaksi, tabung dirham, dan juga timbangan analitik. Nah, untuk bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pengujian kali ini yaitu yang pertama ada Aquades, kemudian ada etanol 70%, untuk selanjutnya ada EMBA atau medium eosin methylene blue agar, kemudian selanjutnya ada LB atau medium lactosa broth, kemudian ada MIPA atau medium manual egg yolk polymin agar, kemudian ada medium nutrien agar, kemudian ada PDA atau medium potato dextrose agar, untuk selanjutnya ada media PW atau media peptone water, kemudian selanjutnya ada SCB atau media selenite cetylene broth, kemudian ada VCA atau Vogel Johnson Gar, kemudian ada SSA atau media Salmonella Shigella agar, untuk selanjutnya ada sampel susu, dan yang terakhir ada kedelai tanpa merek. Nah, untuk langkah-langkah atau cara-cara yang digunakan dalam pengujian ini ada dua, yaitu dengan pengenceran sampel, kemudian dilanjutkan dengan pengujian mikrobiologis, di mana pengujian mikrobiologis ini meliputi beberapa tahap, yaitu tahap yang pertama adalah penentuan angka lempeng total bakteri secara SPC atau standard plate count. Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu dengan penentuan angka lempeng total kapang secara SPC atau standard plate count. Kemudian untuk tahap yang ketiga pada tahap mikrobiologis ini adalah tahap penentuan jumlah total coliform secara MPN atau most probable number. Kemudian dalam metode MPN ini digunakan dua tahap, yaitu tes perkiraan dan juga tes penentuan. Untuk selanjutnya yaitu ada identifikasi bakteri Salmonella, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi bakteri Staphylococcus, dan yang terakhir yaitu identifikasi bakteri Bacillus careus. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa sampel dari susu kedelai itu memenuhi standar nasional Indonesia, di mana tentang susu kedelai yaitu mengandung bakteri patogen yaitu bakteri coliform, Salmonella, Staphylococcus aureus, dan juga Bacillus careus. Kemudian untuk nilai angka lempeng total atau ALT pada bakteri semua sampel itu memenuhi pada persyaratan bakteri. Kemudian untuk nilai ALT pada kapang pada salah satu sampel persyaratan itu melebihi batas maksimal dari angka ALT tersebut.